Ya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa tidak pernah usai. Selanjutnya ibu akan mengabsen ya. Cukup angkat tangan aja. Konita, Cynthia, Aditya, Trijaya. Baik, hadir semua ya. Untuk selanjutnya, sebelum ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita pemanasan otak dulu ya. Ibu akan sedikit bertanya, apakah kalian pernah merasakan keuntungan atau kerugian dalam lingkungan kalian? Saya Bu, menurut saya itu mendapat keuntungan dengan adanya kurir Shopee, karena dengan adanya kurir saya tidak perlu capek belanja keluar terus cari barang seperti itu. Wah, itu juga termasuk interaksi ya. Jadi kurir Shopee itu termasuk hal yang sangat menguntungkan buat kita dan buat dia sendiri gitu ya. Buat kitanya, kita dapat mencari barang tanpa harus capek-capek. Kalau buat kurirnya itu mereka dapat mendapatkan pekerjaan dari hal yang kita butuhkan. Jadi itu termasuk interaksi. Lah, sesuai dengan materi kita pagi hari ini, kita akan membahas tentang interaksi. Ya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik anak-anak, coba kalian ingat interaksi apa saja sih yang ada di lingkungan sekolah kita? Ada yang tahu? Bu, menurut saya interaksi yang ada di lingkungan sekolah itu seperti pohon dan tanah yang ada di depan sekolah, yang di lingkungan sekolah. Jadi pohon membutuhkan tanah yang subur untuk menghasilkan pohon yang subur pula. Ya, bagus sekali. Jadi itu merupakan interaksi komponen biotik dan komponen abiotik. Lalu sebelum ibu lanjut nih ya, ada pertanyaan terkait interaksi. Bu, saya mau nanya, yang dimaksud komponen di lingkungan itu apa aja sih Bu? Pertanyaan yang sangat bagus. Tapi sebelum ibu lanjut, ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, yang pertama kita pahami interaksi dulu. Apa sih interaksi itu? Ada yang tahu? Jadi interaksi merupakan hubungan antar individu yang satu dengan yang lain. Lalu lingkungan. Ada yang tahu lingkungan? Ya, lingkungan merupakan suatu hal yang di dalamnya terdapat beberapa komponen. Ya, itu yang dimaksud dengan lingkungan. Lalu komponennya itu apa aja? Ya, ini pertanyaan tadi dari Mbak Dini akan saya jawab. Jadi komponen itu ada dua ya, komponen biotik dan komponen abiotik. Lah, komponen biotik itu apa? Komponen biotik merupakan segala sesuatu yang di dalamnya itu merupakan makhluk hidup, hal yang hidup ya, seperti manusia, seperti hewan, seperti tumbuhan. Itu namanya komponen biotik. Lalu yang kedua, komponen lingkungan, itu komponen abiotik. Apa sih komponen abiotik itu? Ya, kebalikannya dari komponen biotik. Kalau abiotik itu yang tidak hidup, ya seperti batu, udara, tanah itu. Lalu terdapat 3 macam hubungan makhluk hidup. Ada yang tahu apa aja itu? Yang pertama itu hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain itu tidak ada yang dirugikan. Mereka berinteraksi tapi saling menguntungkan. Lalu yang kedua, simbiosis parasitisme, di mana yang satu itu sebagai parasit. Satu diuntungkan, satu dirugikan. Yang ketiga, simbiosis komensalisme, yang dimana simbiosis tersebut tidak ada yang
rugi, sama-sama untung, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya tugas kalian adalah membuat kelompok per kelompok 2 orang. Setelah itu kalian silahkan mendiskusikan tentang materi ini ya, materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Lalu ibu kasih waktu 10 menit. Setelah itu kalian silahkan mempresentasikan ke depan. Jadi dari kelompok kami hanya ingin menambahi contoh dari simbiosis karena semua sudah dijelaskan oleh kelompok yang lain. Nah, simbiosis itu kan ada 3 sesuai dengan penjelasan ibu guru tadi. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu contohnya kan saling menguntungkan, berarti contohnya seperti kupu-kupu dengan bunga. Kenapa? Karena bunga membutuhkan kupu-kupu untuk menyerbukan, sementara kupu-kupu membutuhkan bunga untuk makanan. Yang kedua adalah komensalisme, yaitu satu untung tapi satu tidak rugi atau tidak ada kerugian di sini. Dimana seperti pohon anggrek dengan pohon mangga. Pohon anggrek membutuhkan bisa hidup di pohon mangga, tetapi pohon anggrek tidak menyerap sari makanan dari pohon mangga karena pohon anggrek bisa membuat makanan sendiri. Yang ketiga, parasitisme, yaitu satu rugi tapi satu untung, seperti pohon benalu hidup di pohon mangga. Pohon benalu kenapa dikatakan parasit? Karena dia meresap sari makanan dari pohon mangga. Seperti itu, terima kasih. Wah, ibu senang sekali mendengar hasil diskusi kalian, itu sangat bagus ya, sangat memuaskan. Untuk selanjutnya, ibu akan menyimpulkan sedikit apa yang dimaksud dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kesimpulannya adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya merupakan hubungan timbal balik atau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, bisa juga lingkungan dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Lalu, komponen apa saja yang ada di dalamnya? Ya, yang pertama komponen biotik. Itu komponen yang hidup ya, seperti manusia, tumbuhan, hewan. Yang selanjutnya, yang kedua itu komponen abiotik. Itu yang seperti batu, tanah, langsung udara, seperti itu ya. Lalu yang terakhir terdapat 3 macam hubungan makhluk hidup ya. Antara makhluk hidup, yang pertama hubungan simbiosis mutualisme seperti yang dijelaskan oleh Sandi tadi. Mutualisme itu saling menguntungkan. Yang kedua komensalisme, itu tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Langsung yang ketiga parasitisme, yang satu dirugikan dan yang satu diuntungkan, seperti itu. Ya, untuk memastikan kepahaman kalian anak-anak, ibu sedikit memberikan tugas, yaitu membuat grafik tentang materi kita kali ini ya. Jadi simple aja, gak usah ditulis secara menjabar, cukup poin-poinnya aja yang ibu jelaskan tadi, langsung ditulis di kertas dan besok dikumpulkan minggu depan ya, pas waktu pelajaran kita kali ini ya. Ibu harap kalian semua paham dengan materi ibu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Untuk menutup pertemuan kali ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.